Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Setelah sebelumnya sempat tertunda, akhirnya Satoshi kembali lagi ke kota untuk mengadakan gym battle. Satoshi dan kawan-kawan sekarang berada di Transit Town dan hanya berjarak satu kota dari tempat tujuan mereka, yaitu Olivine City. Satoshi menelpon Konatsu untuk memberitahukan bahwa ia akan kembali ke kotanya, yang dikonfirmasi oleh Konatsu bahwa Mikan siap untuk pertandingan gym mereka. Satoshi sangat bersemangat untuk pertandingan gym berikutnya. Setibanya di pelabuhan, mereka tidak menemukan satupun kapal yang akan berlayar. Mereka lalu bertanya pada seorang pria tua yang sedang memancing di dermaga. Dan pria tua itu mengungkapkan bahwa semua kapal sudah berangkat lebih dari 1 jam yang lalu. Setelah mengetahui bahwa mereka ingin pergi ke Olivine City, pria tua itu menyuruh mereka untuk pergi ke Hood Express terdekat. Ketika Satoshi dan kawan-kawan hendak berterima kasih, pria tua itu sudah pergi lebih dulu. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan tiba di tempat yang dimaksud. Namun nampaknya tempat ini sudah lama ditinggalkan. Mereka meriksa hanggar ketika seorang pilot tua segera mendekati mereka. Mereka pun menyadari bahwa itu adalah pria tua yang mereka temui sebelumnya. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Hayabusa, yang dengan senang hati akan memberi mereka tumpangan ke Olivine City. Tapi ada beberapa Pokemon yang harus diurusnya terlebih dulu. Hayabusa memasuki gudangnya dan mulai memberi makan Sandshrew miliknya. Satoshi dan kawan-kawan terkesan dengan koleksi Pokemonnya, yang mana hal ini mengingatkan Hayabusa sewaktu ia masih menjadi seorang trainer yang tangguh. Satoshi dan kawan-kawan juga ikut membantu pekerjaannya supaya mereka bisa berangkat lebih cepat. Hayabusa merasa sangat terbantu karena pekerjaannya bisa diselesaikan dengan mudah. Hayabusa lalu mengeluarkan pesawatnya, yang meskipun kumuh itu masih bisa dinaiki. Satoshi dan kawan-kawan masuk ke dalamnya dan menemukan Noctowl yang sedang tertidur di kokpit. Hayabusa mengaku dulunya itu adalah Hutut yang membantunya memenangkan beberapa pertandingan. Saat menghidupkan pesawat, Hayabusa baru sadar mereka kehabisan bahan bakar. Untungnya setelah diisi, pesawat itu bisa lepas landas tanpa hambatan dan terbang menuju Olivine City. Di tengah perjalanan, Hayabusa mulai merasakan penurunan tekanan udara, dan seperti yang diperkirakan, badai mulai terjadi. Hayabusa menyuruh penumpang untuk tetap tenang saat melewati badai tersebut. Namun turbulensi membuat perjalanannya bergelombang. Tim Rocket juga terjebak dalam angin, dan ketiganya berteriak minta tolong saat melihat pesawat mendekat. Satoshi dan kawan-kawan menatap keluar jendela saat tim Rocket terus meminta bantuan. Satoshi memberitahukannya kepada Hayabusa, yang setuju untuk menyelamatkan tim Rocket. Pada saat itu, Jigglypuff juga terlihat terbang di udara. Begitu berada di dalam pesawat, tim Rocket berjanji akan berperilaku baik, dan mereka sempat mengira tim Rocket telah bertobat. Tiba-tiba Sonansu keluar dari Pokeball-nya yang menyebabkan lantai ambruk. Kojiro menempel di pesawat, sementara rekan satu timnya bergelantungan dengan Nyasu yang memegang Togepi. Pengalaman itu membuat tim Rocket semakin bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Badai semakin parah, dan salah satu baling-balingnya hampir saja jatuh. Satoshi memanjat ke atas untuk memperbaiki baling-baling yang rusak, dan Takeshi mengirimkan kerobat untuk menstabilkan Satoshi. Setelah itu, Satoshi memanggil Bulbasaurnya untuk menahan baling-baling yang hampir lepas. Di satu sisi, baling yang lain juga mati, maka Satoshi merintahkan Bailey untuk menahannya juga. Pesawat mulai menukik pada sudut yang berbahaya, dan Hayabusa berjuang untuk memperbaiki jalurnya. Kasumi lalu manggil Poliwhirl dan Staryu yang mengarahkan water gun untuk mendorong pesawat terbang ke atas lagi. Strateginya berhasil dengan pesawat yang mulai mengudara. Semuanya mulai mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi selanjutnya. Baru saja dibilang, tim Rocket melihat Jigglypuff yang berdiri di sayap pesawat. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Jigglypuff mulai bernyanyi. Seperti biasa, siapapun yang mendengarkannya akan langsung tertidur. Jigglypuff yang marah hendak mencoret-coret mereka, tapi ia malah terbang tertiup angin. Satoshi yang bangun pertama, diikuti Pokemon-Pokemonnya, serta Hayabusa yang terbangun karena adanya kilat yang menyambar. Hayabusa merasakan tekanan dan berharap Noctowl bisa terbang seperti dulu lagi.
Dulunya Hut-Hut itu merupakan Pokemon yang sangat kuat. Tak terhitung sudah berapa Pokemon yang bisa ditaklukkannya. Beberapa saat kemudian, Noctowl akhirnya bangkit dari tidurnya. Noctowl kemudian terbang mengelilingi pesawat dengan tali yang diikatkan kepadanya. Pokemon itu mulai mengikat pesawat dengan tali dan menariknya dengan kekuatan badannya. Selagi orang-orang yang ada di dalam menahan talinya, Satoshi memanggil Shiny Noctowl untuk ikut membantu menarik pesawat juga. Hayabusa baru kali ini melihat Noctowl yang berbeda warna. Badai semakin intensif dan petir pun ikut bercampur-campur. Takeshi menyarankan Pikachu akan mampu melawan sambaran petir tersebut. Jadi Satoshi memanggilnya ke atas pesawat. Satoshi lalu memerintahkan Pikachu Thunderbolt ke langit yang mampu menyerap petir. Gabungan arus listrik menghasilkan efek yang sangat menyilaukan. Tapi setidaknya petir kini telah berhenti. Hayabusa mengumumkan bahwa mereka akan mencapai Olivine City dalam beberapa menit. Ia melihat cahaya redup di antara awan gelap dan segera menyadari itu berasal dari mercusuar. Hayabusa menyimpulkan mereka berada di luar jalur dan mengelak untuk menghindari tebing mematikan di sekitarnya. Setelah pendakian yang curam, pesawat kembali ke jalur penerbangan yang seharusnya. Tim roket mendapati mereka duduk di atas lubang yang telah ditambal. Sonansu lagi-lagi keluar dan menyebabkan mereka terjatuh ke bawahnya. Hayabusa menerbangkan pesawat di atas mercusuar. Terlihat juga Konatsu melambai kepada mereka dari dek observasi, dan Mikan berada di dalamnya. Hayabusa ingin Noctowl menikmati masa terbangnya dan membiarkan pesawat mengudara selama beberapa menit. Kasumi dan Takeshi yang berada di Pokemon Center sedang sibuk mengemas barang-barang saat Konatsu datang untuk menyapa mereka. Konatsu lalu menanyakan di mana Satoshi. Mereka menjawab Satoshi sedang jogging bersama Pokemonnya untuk mempersiapkan pertandingannya. Kemudian mereka membawa Konatsu menemui Satoshi yang baru saja menyelesaikan latihannya dan mengajak teman-temannya untuk langsung pergi ke gym. Tim Rocket yang masih mengintai telah mempersiapkan kejutan untuk mereka. Baru beberapa langkah saja Satoshi dan kawan-kawan dikejutkan dengan patung Sonansu yang menghalangi jalan. Satoshi melihat sebuah plakat kecil di depannya yang tertulis menempatkan Pokemon di sini bisa membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Satoshi pun meletakkan Pikachu di atasnya dan seketika mata patung itu bersinar. Pegas menembakkan Pikachu ke mulut patung yang menunjukkan itu adalah salah satu jebakan Tim Rocket. Setelah Tim Rocket menampakkan diri, patung itu berjalan dengan roda yang tersembunyi di bawah kakinya. Satoshi lalu mengirimkan Beyblade yang disuruh Razorleaf, tapi serangannya kurang efektif terhadap Tim Rocket. Saat berkendara dengan hasil tangkapan mereka, Musashi teringat dengan kotak pensil yang tidak bisa dibelinya, yang konon tidak bisa dihancurkan bahkan oleh Snorlax yang menginjaknya. Takeshi dan Konatsu mengeluarkan Onix mereka, yang meskipun sudah menggabungkan tackle masih bisa dipatahkan oleh Tim Rocket. Setelahnya Tim Rocket memanjat tebing. Tiba-tiba Steelix muncul dari dalam tanah dan menjatuhkan mereka. Satoshi meriksa Pokédex-nya untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang Steelix, dan segera trainernya Mikan muncul di lokasi kejadian. Steelix menggunakan Crunch untuk meratakan robot Tim Rocket. Sekarang kesempatan bagi Beyblade untuk mengambil Pikachu lagi. Setelah Pikachu diamankan, Mikan merintahkan Steelix Iron Tail untuk menghancurkan Tim Rocket. Takeshi langsung mengadakan pendekatan intensif kepada Mika, tapi Kasumi selalu siap menjewer kupingnya lagi. Mikan memperingatkan Satoshi bahwa ia tidak akan bersikap lunak kepadanya. Satoshi justru sangat senang mendengarnya. Singkat cerita, mereka mengadakan gym battle. Dengan Konatsu bertindak sebagai wasit mulai menjelaskan peraturannya. Dengan memakai sistem 2 versus 2, Mikan memanggil Magnemite sementara Satoshi mengandalkan Pikachu. Pikachu memulai dengan Thunderbolt, tapi Magnemite bisa menghindarinya. Magnemite melepaskan Thunder Wave yang juga bisa dihindari Pikachu. Magnemite itu sangat cepat sehingga bisa menghindari rentetan Thunderbolt yang dilancarkan Pikachu. Seakan tidak mau kalah, Pikachu mengandalkan Quick Attack untuk menghindari setiap serangan musuhnya. Satoshi kemudian meminta Pikachu untuk menerima serangan langsung dari Magnemite. Taktik ini berhasil karena Magnemite terlalu lelah untuk menghindari Thunderbolt. Magnemite melayang kembali tapi jelas terluka. Magnemite kemudian mencoba Thunder Wave lainnya. Akan tetapi Pikachu merobohkannya dengan Quick Attack, memberikan kemenangan pertama untuk Satoshi. Mikan mengirimkan Steelix,
yang memiliki keuntungan karena Pikachu masih kelelahan akibat pertarungan sebelumnya. Pikachu menggunakan Thunderbolt, ya meskipun sudah diperingatkan teman-temannya bahwa serangan itu tidak akan berpengaruh terhadap Stilik, Satoshi tetap melakukannya. Mikan membalas serangan dengan Stilik Iron Tail yang meleset dari sasarannya. Satoshi lalu merintahkan Pikachu Quick Attack, tapi tidak berpengaruh terhadap tubuh Stilik yang mengeras seperti baja. Alhasil Stilik langsung menghabisi Pikachu dengan Iron Tail. Satoshi berharap keunggulan tipe akan memberinya kemenangan, jadi ia memanggil Cyndaquil ke medan pertempuran. Satoshi merintahkan Cyndaquil Flamethrower, tapi sebelum menghit lawannya, Mikan merintahkan Stilik Sandstorm untuk mempertahankan diri. Ketika badai pasir mereda, Satoshi menyadari Stilik telah masuk ke dalam tanah. Selagi masih memperkirakan dari mana datangnya Pokemon itu, Cyndaquil berhasil menghindari Iron Tail Stilik. Cyndaquil menggunakan Flamethrower yang bisa ditangkis dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Stilik muncul segera setelahnya dan mencoba menjatuhkan Cyndaquil dengan beberapa Iron Tail. Satoshi kemudian menyuruh Cyndaquil mengarahkan Flamethrower ke dinding untuk menghindari serangan berkelanjutan. Mikan terkesan dengan teknik bertarungnya, tapi mengingatkan Satoshi tidak akan bisa menang kalau terus menghindar. Stilik menyelam ke bawah tanah sekali lagi dan muncul di depan Cyndaquil. Satoshi yang mendapat ide merintahkan Cyndaquil Smokescreen. Stilik menggunakan Sandstorm untuk menghilangkan asap. Akan tetapi Cyndaquil ternyata juga ikut-ikutan lenyap. Cyndaquil segera muncul dari lubang di belakang Stilik dan berhasil mendaratkan Flamethrower. Meskipun move tersebut sangat efektif, Stilik masih sanggup bertarung bahkan lebih ganas daripada sebelumnya. Cyndaquil hanya bisa bersembunyi saat Stilik menghantamkan Iron Tail. Satoshi terpaksa menghentikan taktiknya dan memerintahkan Cyndaquil naik ke atas. Mikan langsung menyuruh Stilik Iron Tail yang mengampaskan Cyndaquil ke dinding. Saat semuanya berpikir Cyndaquil itu sudah kalah, Cyndaquil masih berjuang kembali ke arena. Hampir saja Konatsu menyudahi pertandingan, tapi Cyndaquil merasa masih bisa melanjutkan pertarungannya. Cyndaquil menggunakan Smokescreen untuk menghindari tackle, lalu menggunakan Flamethrower, dan Stilik memutar pertahanan pasirnya untuk yang kesekian kalinya. Bagaimanapun juga, Satoshi menyuruh Cyndaquil untuk terus menggunakan Flamethrower dengan kekuatan penuh. Sampai kemudian badai pasir berubah menjadi warna merah terang, dan pusaran berubah menjadi badai api yang mematikan dan tak terhindarkan. Stilik berhenti berputar-putar, dan beberapa saat yang mencemaskan berlalu, sebelum akhirnya Stilik roboh karena panas yang begitu membakar. Konatsu secara resmi mengakhiri pertandingan dan menyatakan Satoshi sebagai pemenang. Mikan sangat terkesan dengan gaya bertarung Satoshi dan memberinya mineral badge atas usahanya. Satoshi lalu menanyakan kemana mereka harus pergi selanjutnya. Yang dijawab mereka seharusnya pergi ke Mahogany Town. Selain itu mereka bisa mengambil jalan pintas melewati Ecrotech City untuk bisa sampai lebih cepat. Takeshi mengucapkan selamat tinggal pada Mikan, tapi Kasumi menyeretnya pergi sebelum Takeshi sempat menggodanya. Saat matahari terbenam, rombongan mencapai pinggiran kota dalam perjalanan menuju gym berikutnya.